Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel calon guru, sobat semuanya. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana sih caranya kita itu memasukkan untuk belanja rekening listrik ya, atau belanja langganan listrik. Nah, di sini saya khususkan untuk sobat semuanya yang mungkin di sekolahnya itu untuk rekening listriknya itu adalah yang masih berupa meteran ya. Karena kalau misalkan KWH meteran, nah yang manual lama itu nanti akan menyulitkan kita pada saat kita ingin menyesuaikan belanjanya itu kan tiap bulan nggak sama ya tagihannya. Kemudian bagaimanakah caranya untuk mengisikannya di Arkas gitu ya. Nah, sobat semuanya, di sini sekaligus saya gunakan konten ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari sobat kita, yaitu pada video saya sebelumnya yang berjudul tahap aktivasi BKU, cara aktivasi BKU BOS reguler Arkas BOS 2020 dari Mas Ade Pugar Nugraha ya, yaitu tentang cara pengisian Arkas rekening listrik biar sesuai jumlah per bulan gimana ya kalau dibuat volume 3 selama 3 bulan, nanti waktu dimasukkan BKU tidak bisa. Nah, di sini sobat semuanya, pada saat kita mengisikan di pada saat kita mengisikan di penganggaran ya. Nah, kita pada saat mengisikan di penganggaran yaitu di kertas kerja, misalkan di sini untuk rekening listrik ya. Nah, coba kita cari dulu untuk yang belanja listrik. Coba kita perhatikan di sini untuk belanja listrik ya, yaitu tentunya di subprogram 07. Nah, ini pembiayaan langganan daya dan jasa. Kemudian pembayaran listrik, rekening listrik. Di sini kita mengisi untuk listrik ini ada triwulan 1, kemudian triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Di sini saya isi 1. Dikarenakan dulu saya inginnya itu adalah untuk peng-SPJ-nya 1 ya. Jadi nanti munculnya gini teman-teman ya, kalau misalkan seperti ini. Nah, di sini kan ada dua alternatif ya pada saat kita mengisikan di kertas kerja. Dan tentunya nanti di sini mungkin ada teman yang kesulitan. Nah, solusinya gini. Nah, di sini kita anggap misalkan gini ya. Nah, untuk kalau misalkan kita isikan listrik itu di penganggaran kertas kerja itu per bulan, misalkan Januari adalah sekian, kemudian Februari adalah sekian, Maret sekian, April dan seterusnya adalah sekian gitu ya. Kemudian kalau misalkan diisikan per triwulan, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, ini berarti nanti untuk akumulasi triwulan 1, ini adalah untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Triwulan 2, ini adalah jumlah dari tagihan listrik April, kemudian Mei, dan Juni, dan seterusnya gitu. Nah, di sini sebenarnya sama saja teman semua ya, pada saat kita ingin menginputkan, itu sama saja, kita caranya itu adalah kita sesuaikan harganya ya. Nah, tentunya misalkan gini ya, untuk harga yang listrik itu tarifnya adalah fluktuatif ya. Kalau misalkan yang sudah pulsa, itu tentunya sangat mudah ya. Jadi per bulan bisa dianggarkan misalkan 100.000, 50.000, seperti itu. Nanti bisa dianggarkan per bulannya bisa sama terus gitu ya. Namun kalau misalkan yang pasca bayar seperti ini, yang dalam bentuk meteran, tagihan listrik, rekening per bulan, nanti akan menyulitkan. Nah, di sini sudah saya antisipasi sebelumnya teman semuanya. Nah, pada saat saya mengisikan di kertas kerja, di penganggaran ya. Nah, di penganggaran sini, itu adalah saya mengisi kertas kerja itu dulu pada bulan Juni ya, di bulan Juni ini. Nah, jadi di bulan Juni, kemudian kebetulan karena ada sedikit kesalahan, saya lakukan pergeseran pada bulan Juli, awal Juli. Jadi sekaligus saya isi pergeserannya itu adalah saya edit sekalian untuk harga listrik bulan Januari sampai Juli itu kan rekeningnya sudah keluar ya. Jadi rekening untuk bulan Januari itu adalah sudah pas dengan tagihan rekening 35.000. Kemudian Februari 38, Maret 37 dan seterusnya sampai bulan Juli. Nah, kemudian karena bulan Agustus sampai bulan Desember ini kan rekeningnya belum keluar. Untuk mengantisipasinya, untuk fluktuasi harga nggak sama tiap bulan tagihan listriknya tergantung pemakaian sekolah kita, itu baiknya adalah kita anggarkan listrik ini dananya lebih besar ya. Kalau misalkan dana penganggaran lebih besar, nanti kita untuk membuat SPJ bulan Agustus dan seterusnya, ini nanti akan kita bisa sesuaikan dengan harganya teman-teman. Nah, kemudian untuk mengisikan rekening listrik yang tidak sesuai dengan harganya, nah di sini antara real listrik itu nggak sama dengan anggaran dan belanja per triwulan, itu caranya gimana? Nah, di sini sebagai contohnya gini,
Nah, saya akan mengisikan untuk pentatausahaan di PKU, yaitu untuk rekening listrik bulan Juli. Nah, ini ya, rekening listrik bulan Juli nanti ya. Oke, ini nanti saya masukkan rekening listrik bulan Juli. Rekening listrik bulan Juli berarti di sini nanti adalah anggaran per triwulan untuk bulan apa? Ini adalah Juli, berarti kan saya masukkan per triwulan ya. Nah, berarti Juli, Agustus, dan September. Otomatis nanti harganya adalah sekian ini kan, 137 ya. Nah, 137. Cara editnya nanti sama aja. Nah, nanti untuk bulan Juli ini sudah pas 37.000 habisnya ya rekeningnya. Untuk Agustus nanti belum pas. Ini juga belum pas. Nah, ini nanti caranya adalah kita klik SPJ. Nah, ini kemudian untuk tanggalnya ini tanggal sekian. Kemudian untuk rekeningnya ini kita pilih yaitu listrik. Kemudian untuk kegiatannya ini adalah listrik. Nah, di sini teman-teman semuanya untuk volumenya ini adalah 1. Kita klik SPJ, kemudian kita pilih listrik. Nanti akan seperti ini. Kemudian di sini kita itu adalah untuk bulan Juli. Untuk bulan Juli ini adalah habisnya itu adalah 37.000. Ini sudah sesuai dengan rekening yang diterima di sekolah. Kemudian untuk yang Agustus dan September ini diperkirakan saja. Pokoknya di atasnya biasanya gitu ya. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan kita buat anggaran di atasnya nanti kita bisa edit, kita bisa kurangi. Tapi kalau kita anggarkan yang lebih rendah, nanti ternyata habisnya lebih banyak, itu nggak akan bisa tambah, nggak bisa ya. Karena untuk database dari SPJ, ini asalnya adalah dari Arkas ya, dari di menu penganggaran kertas kerja. Selanjutnya pada saat kita sudah pilih listrik, nah di sini akan muncul pilihan seperti ini. Nah ini adalah asalnya dari mana? Database kertas kerja penganggaran. Mengapa di sini untuk pembayaran listrik ini munculnya adalah listrik kemudian 120.000, volume sisa cuma 1, periode adalah triwulan 3. Ini nggak bisa muncul, kenapa nggak bisa muncul Juli, Agustus, September, satu bulan. Ini adalah karena dulu kita mengisikan di penganggaran kertas kerja, itu sobat semuanya kita isinya adalah triwulan seperti ini. Jadi nggak bisa ya. Nah, kemudian solusinya gimana? Solusinya adalah kita klik di sini aja. Nah, di sini untuk habisnya kan di penganggaran itu 120.000 ya. Nah, 120.000. Nah, di sini sobat semuanya cara untuk mengetahui tagihan rekening listrik gimana? Nah, yang pertama, karena di sini kita gunakan untuk triwulan 3, triwulan 3 yang mencakup antara bulan Juli, Agustus, dan September. Ini caranya adalah ini. Yang pertama, untuk kan di sini kita di penganggaran kertas kerja kan 120.000 ya. Nah, 120.000 di penganggaran kertas kerja 120.000 dengan anggapan untuk Juli ini 37.000 rekening udah keluar. Untuk Agustus ini rekening udah keluar misalkan. Nah, untuk yang September ini rekening belum keluar. Kemungkinan untuk September ini harganya adalah sekitar 35.000. Cara ngeceknya gimana? Supaya nanti kita bisa paskan. Cara ngeceknya, nah ini silahkan sobat lihat pada video saya di deskripsi tentang cara mengetahui tagihan rekening listrik kita ya. Nah, di sana nanti akan muncul yaitu simulasi tentang cara cek tagihan rekening listrik untuk bulan tertentu atau perkiraan untuk bulan tertentu. Kan ini kita tinggal 1 bulan saja ya. Ini adalah Juli sudah, Agustus sudah. Kemudian untuk September ini sekarang sudah tanggal 20. Ini nanti tinggal 10 hari lagi nanti sudah kita bisa cek. Nah, jadi kita bersabar untuk mengisikannya adalah karena kita sudah terlanjur mengisinya per triwulan seperti ini. Ini nanti ya kita harus sabar ya. Nah, ini nanti kita bisa cek di video di deskripsi tentang bagaimanakah cara untuk melihat tagihan listrik kita ya. Setelah kita tahu misalkan di sini untuk September, nah di sini misalkan untuk September ini ternyata habisnya adalah cuma 35.000 misalkan ya. Nah, 35.000.
Otomatis di sini hanya 115.000 ya. Nah, ini hanya 115.000 kan. Nah, kemudian setelah kita tahu rekening listrik kita tagihannya itu, maka berikutnya kita inputkan di SPJ. Kita inputkan di SPJ berarti kita harus mengedit harganya. Caranya volumenya ini 1 triwulan, kita isi 1. Untuk harganya ini kan di sini kita sudah perkirakan tadi 115.000 ya. Nah, berarti di sini kita edit harganya caranya gini. Ini kita hapus. Nah, ini 115.000 ya. Ini sudah sesuai dengan rekening listrik kita. Cara edit harganya adalah seperti itu. Kemudian kita hilangkan pajak. Kemudian setelah itu kita oke. Nah, nanti akan muncul di bawah. Nah, rekening listrik 115.000 ini dengan asumsi untuk bulan-bulan tertentu sudah kita ketahui ya, karena rekening pasca bayar. Nah, di sini untuk Juli sudah kita ketahui, Agustus sudah ada rekeningnya, September nanti kita nunggu beberapa hari lagi untuk melihat diprediksi rekening listrik kita tagihannya berapa. Biasanya nanti sama ya. Nah, nanti silahkan cek video di deskripsi untuk melihat tagihan listrik. Nah, demikianlah sobat semuanya. Kemudian yang kedua yang saya tambahkan untuk edit harga lagi ya. Misalkan di sini untuk yang berikutnya adalah langganan internet ya. Nah, langganan internet misalkan di sini untuk bulan Juli, Agustus, September ini adalah dulu kita membuatnya 250.000 ya. Nah, tapi ternyata setelah pada masa pandemi Covid ini terpaksa kita harus turun KPPS lagi, turun langganan. Jadi 150.000 misalkan. Kemudian ini juga sama, otomatis kan awalnya 750.000 jadi 450.000 kan. Nah, ini kita caranya editnya sama. Kita klik di sini, kemudian SPJ, kemudian kita pilih untuk belanjanya. Kita pilih di sini yaitu internet ya. Kemudian di sini pilih internet. Nah, di sini untuk anggarannya adalah 750.000. Nah, anggarannya 750.000. Sementara di sini kita untuk habisnya itu adalah cuman 150.000 kali 3, akhirnya adalah 450.000. Nah, berikutnya di sini caranya adalah kita untuk volumenya kita isi 1. Kemudian di sini kita edit harga dari 750.000 karena kenyataannya habisnya adalah 450, maka di sini kita ganti 450. Pajak kita hilangkan, kemudian kita oke. Nah, ini habisnya listriknya 115 saja, awalnya 120, internetnya adalah 450. Kemudian di sini tentunya nanti akan menimbulkan saldo ya. Saldonya di sini berarti dari 750 kurangi 450 dan ini adalah 5.000. Kita klik di sini. Kita untuk melihatnya. Nah, misalkan tadi untuk yang listrik ini saldo 5.000. Kemudian untuk belanja langganan internet sisa saldo 300.000. Di sini kita tidak bisa lagi membelanjakannya teman-teman ya. Kita tidak bisa membelanjakan untuk SPJ pada tahap ini, triwulan ini, karena di sini volume sisanya adalah 0 ya. Kalau misalkan nanti kalian paksakan, nanti akan muncul tidak bisa melebihi anggaran. Solusinya gimana nanti? Saldo ini nanti akan tetap menjadi saldo di tahap berikutnya, dan nanti dapat kita belanjakan pada saat kita ada RKS perubahan. Jadi saldo ini akan bisa kita belanjakan, kita anggarkan pada RKS perubahan. Kalau misalkan pada RKS perubahan sampai akhir tahun tetap saldo terus, saldo banyak, nanti akan menjadi silpabos reguler pada tahun anggaran berikutnya. Nah, seperti itu sobat semuanya tentang bagaimanakah cara melakukan edit harga, yaitu langganan listrik per bulan dan juga internet misalkan ya contoh. Kemudian kalau misalkan nanti melebihi saldonya nanti gimana, yaitu bisa kita anggarkan pada RKS perubahan. Kalau misalkan nggak habis, nanti akan kita bisa anggarkan pada silpa bos reguler di tahun berikutnya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat sobat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.